Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, di sini nama saya Nandi Wardana dengan anggota kelompok saya Barik Nasir. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang vessel modeling in autopipe. Jadi tekanan dorong pada sambungan vessel atau nozzle itu terjadi pada sambungan yang melibatkan tekanan internal dalam vessel. Jadi gaya ini tuh harus diperhitungkan dalam desain dan analisis untuk mencegah kegagalan sambungan. Di sini ada rumus untuk tekanan dorong pada sambungan vessel, yaitu F sama dengan F1 plus F2, yaitu F1 itu sama dengan delta 1 dikali K1, F2 sama dengan delta 2 dikali K2. Dan persamaan akhirnya menjadi F1 sama dengan F dikali K1 per K1 plus K2. Jadi besarnya tekanan dorong bergantung pada tekanan internal, luas penampang nozzle, dan geometri sambungan. Jadi perhitungan yang akurat itu sangat penting untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem. Di sini ada metodologi pemodelan vessel di autopipe. Yang pertama itu autopipe menawarkan beberapa metode untuk masing-masingnya dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi pemilihan metode ini tuh tepat bergantung pada kompleksitas vessel, akurasi yang dibutuhkan, dan jenis analisis yang akan dilakukan. Dibagi menjadi 3, yaitu ada pemodelannya itu dibagi menjadi 3, ada pemodelan sebagai anchor, pemodelan sebagai elemen shell, pemodelan dengan elemen beam. Jadi setiap metode ini tuh memiliki implikasi terhadap akurasi hasil analisis dan waktu komputasi. Jadi penting banget untuk memahami karakteristik masing-masing metode sebelum membuat keputusan. Di sini adalah memodelkan vessel sebagai anchor. Jadi memodelkan vessel sebagai anchor itu adalah metode yang sederhana dan cepat, namun memiliki beberapa keterbatasan. Metode ini tuh mengasumsikan bahwa vessel sangat kaku dan tidak mengalami deformasi akibat beban eksternal. Jadi cocok banget untuk vessel yang berukuran besar dan memiliki dinding yang tebal, di mana deformasi akibat beban eksternal relatif kecil, yang akan menjadi sangat mudah untuk dimodelkan, dan beban nozzle dapat ditransfer langsung ke autopipe nozzle atau autopipe vessel. Namun untuk vessel yang lebih fleksibel, metode ini tuh dapat menghasilkan hasil yang kurang akurat. Keterbatasan pemodelan vessel sebagai anchor. Jadi yang pertama, kita sulit untuk memprediksi gerakan akibat beban selain gravitasi dan temperatur. Terus kita bisa menghasilkan sistem yang lebih kaku dan mempengaruhi hasil analisis dinamis. Jadi cocok banget untuk model yang melibatkan beban sesekali seperti angin atau gempa. Selain itu, kekakuan sistem yang berlebihan dapat mempengaruhi hasil analisis dinamis, seperti frekuensi natural dan respons terhadap beban dinamis. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan keterbatasan ini sebelum memilih metode pemodelan vessel sebagai anchor. Di sini ada kesimpulan dan rekomendasi vessel modeling. Jadi analisis tekanan itu merupakan aspek penting dalam desain dan analisis sistem perpipaan. Jadi pemilihan metode pemodelan vessel di autopipe harus didasarkan pada kompleksitas vessel, akurasi yang dibutuhkan, dan jenis analisis yang akan dilakukan. Memodelkan vessel sebagai anchor adalah metode yang sederhana dan cepat, namun memiliki keterbatasan. Penting untuk mempertimbangkan keterbatasan ini sebelum memilih metode ini, terutama untuk model yang melibatkan beban sesekali atau dinamis. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian modelingnya. Untuk tahapan pertama ya pasti kita harus membuka software terlebih dahulu. Ini tampilan awalnya. Jadi untuk autopipe sendiri memang ada lisensi student. Nah, jika teman-teman sudah memiliki lisensi student, bisa mengklik bagian autopipe advance lalu pencet OK. Nah, selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk mendownload file dari dataset dari autopipe-nya, lalu bisa buka filenya. Nah, untuk modeling vessel sebagai anchor ini, file yang digunakan yaitu adalah vessel 1_si.dat.
Nah, jadi kalau misalkan teman-teman belum download, silahkan download. Setelah diklik, kita pencet open. Nah, apabila ada tampilan seperti ini atau warning seperti ini, teman-teman bisa klik no. Baik, ini tampilan dari awal modelingnya. Ini dari dataset dari AutoPipe-nya. Oke, lanjut ke bagian berikutnya, yaitu teman-teman bisa zoom seperti ini lalu klik di titik A09. Nah, setelah diklik di titik A09 ini, teman-teman bisa lihat di ribbon, ini namanya ribbon. Bisa dimasuk ke bagian insert. Nah, setelah dimasuk ke bagian insert ini, kita bisa select component piping komponen, yaitu selectnya itu yang plank. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, untuk ketika sudah muncul seperti ini, kita tinggal input saja, seperti tipe dari planknya itu kita menggunakan weld neck, lalu pressure ratingnya di sini 300, lalu insert mating plane-nya jangan lupa di checklist. Nah, selanjutnya di sini insert mating. Nanti kalian kalau misalkan sudah seperti ini, tampilannya sudah sama, tinggal klik OK. Lalu muncul bagian plank di sini. Nah, lalu masih di titik A09 sini, nanti kita akan insert lagi, yaitu insert di piping komponennya ini insert bagian run. Nah, nanti insert bagian run, lalu di bagian lengthnya di sini kita bisa menginput yaitu 350 mm. Untuk satuannya bisa dilihat di sini, ini masih menggunakan milimeter. Kalau misalkan teman-teman ada yang menggunakan satuan Amerika yaitu feet, bisa diganti satuannya jadi 1,15 feet. Kalau misalkan sudah seperti ini, tinggal pencet OK. Lalu muncul titik A10, hasil run tadi. Langkah selanjutnya itu pastikan teman-teman mengklik bagian A10 ini, lalu kita akan menambahkan nozzle. Menambahkan nozzle-nya sama seperti tadi, yaitu di bagian piping komponen, nozzle ya, ini nozzle. Nah, di sini lengthnya sini kita bisa masukkan yaitu 19 mm. Vessel radiusnya di sini adalah 550. Lalu vessel thickness-nya di sini 19 mm. Nah, di sini flexibility methodnya sini kita menggunakan WRC 297. Lalu nanti akan muncul pilihan seperti ini, di mana vessel length satunya sini kita bisa menambahkan yaitu 8000 mm. Lalu bagian vessel length yang L2-nya sini kita bisa menambahkan yaitu 14000. Lalu direction of vessel axis-nya sini kita bisa menggunakan global Y ya, teman-teman. Jika memang sudah seperti ini, semuanya sudah sama, lalu bisa klik OK. Nah, akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita bisa mengselect bagian A11. Caranya teman-teman kalau misalkan biar tahu udah mengselect A11 itu sebenarnya bisa lihat dari review komponen data. Nah, saat ini saya sudah mengselect yaitu bagian A11-nya. Nah, jadi bagi bagian A11 di sini kita akan memasukkan support berupa anchor atau node link. Jadi bisa masuk ke bagian ribbon insert. Nah, ini dia anchor atau node link. Lalu kita tinggal klik saja. Nah, ini nanti seperti ini.
Ini untuk tag numbernya teman-teman bisa isi V1234. Lalu anchor type-nya jangan lupa ini rigid, lalu ini masih sama semuanya. Nah, yang di adjust adalah bagian di sini. Untuk T1 thermal anchor movementnya itu yang bagian DX-nya ini sini diubah menjadi 0,7 mm. Lalu DI-nya di sini kita menggunakan 29,2 mm. Jika teman-teman sudah seperti ini, sudah sama semua, maka teman-teman bisa mengklik OK. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian untuk mereview impulse displacement, dimana untuk review impulse displacement ini dia ada di bagian tab dari review of component data. Oke, bagian review komponen data yang ini bagian sini. Nah, kita bisa lihat di bagian import displacement-nya. Jadi bisa bisa pencet yang ini. Nah, ini bagian import displacement-nya. Nah, teman-teman bisa mereview bagian import displacement-nya. Pastikan nilai seperti translation X, Y sama Z-nya ini sama ya, teman-teman. Baik, selanjutnya kita sebelum mulai di sini kita bisa save terlebih dahulu, bisa save lewat dari sini atau dari sini, bebas. Oke, apabila sudah di save, kita selanjutnya kita akan analisis dari statik. Teman-teman bisa masuk ke bagian ribbon bagian analisis, lalu di sini ada static analysis set. Nah, teman-teman bisa klik. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, pastikan di load case teman-teman sini ada gravitasi dan temperatur. GR sini artinya gravitasi dan T di sini adalah artinya temperatur 1. Oke, kalau misalkan sudah ada langsung diklik OK saja. Lalu bisa ke bagian ini, analyze bagian statik. Nah, oke, jika statik teman-teman sudah selesai, maka teman-teman nanti bisa melihat bagian dari hasil analisisnya. Caranya adalah teman-teman ke ribbon dari result. Nah, lalu pencet yang bagian code stresses ini, lalu rasio, iya, oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hasilnya itu seperti ini, dimana masih aman sih teman-teman. Yang penting itu dia kalau misalkan ada yang bagian merah pada desain teman-teman, berarti itu desainnya perlu entah ganti material kah atau mungkin diubah dari desain atau modelingnya. Nah, bisa dilihat juga di sini seperti nilai dari stresnya yang dihasilkan hanya 9 Newton per milimeter persegi, sedangkan dari allow-nya itu sekitar 137. Intinya saat simulasi itu pastikan nilai stres dari entah sustain atau expansion atau hook, nah itu nilai stresnya itu harus dibawa dari nilai allowable stressnya atau stres yang diizinkan, karena tiap material itu memang ada nilai allowable stressnya sendiri. Jadi pastikan nilai stresnya itu selalu dibawa dari nilai allowable stressnya. Kalau misalkan teman-teman pengen lihat lebih detailnya untuk nilainya itu bisa lihat di result grid-nya.
Nah, ini bisa lihat di sini. Lalu misalkan teman-teman mau lihat bagian ini kan, nah bisa dilihat sini ada displacement. Nah, kalau misalkan mau lihatnya maksimalnya, kalian tinggal klik yang ini. Ini untuk yang sumbu negatif, ini yang sumbu positif. Sini juga bisa lihat force and momentnya juga, ada anchor dan supportnya juga. Oke, teman-teman, jadi memang salah satu kelebihan yang menonjol daripada membuat desain vessel sebagai anchor ini memang sangat mudah untuk dilakukan, karena langkah-langkahnya pun sangat-sangat simpel sekali. Jadi untuk modeling yang pertamanya sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian modeling vessel as an equivalent pipe. Oke, teman-teman, kita lanjut ke bagian modeling yang kedua, itu modeling vessel as an equivalent pipe. Jadi teman-teman bisa mulai lagi dengan membuka auto pipe-nya kembali, lalu pilih yang auto pipe advance. Sama seperti tutorial sebelumnya, kita bisa langsung klik open. Nah, teman-teman perlu mendownload dua file ini dari datasetnya AutoPipe. Tapi untuk yang kali ini yang perlu dibukanya itu adalah bagian yang vessel 2 underscore pipe underscore si .dat. Lalu selanjutnya kalian bisa mengklik open. Nah, kalau misalkan muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa klik no. Oke, sudah. Lalu kita bisa zoom kembali. Nah, teman-teman bisa klik di bagian A11. Di A11 ini. Lalu bisa ke bagian ribbon dari insert. Nah, sini bisa tambahkan run. Untuk panjangnya sini kita bisa insert yaitu 531 mm. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah tinggal klik OK. Ada kesalahan ya teman-teman, sebentar. Bisa klik yang A11 atau bisa lewat klik dari yang ini, lalu sama run 531. Oke. Lalu muncul seperti ini. Lalu teman-teman bisa klik bagian yang ini, select pipe run dari A11 sampai A12. Bisa lihat juga dari review komponen datanya. Lalu bisa ke bagian ribbon insert, lalu ke properties, lalu teman-teman bisa klik yang bagian ini, rigid option over range. Nah, di sini bisa include dari beratnya atau include thermal expansionnya. Untuk kali ini kita include thermal expansion saja, lalu pencet OK. Lalu selanjutnya kita bisa klik bagian titik A12. Jika sudah di bagian A12, kita bisa ke bagian untuk menginsert model yang kedua tadi,
Jadi teman-teman bisa ke ribbon file. Setelah dari ribbon file ini kalian bisa untuk di auto pipe model, ini bagian ada ini, kalian pencet yang insert model. Nah lalu kalian pilih yang vessel 2, vessel. Nah jika sudah, kalian tinggal klik OK. Nah jika muncul seperti ini, kalian bisa abaikan dengan klik no. Nah lalu nanti kalian ini ada select base point. Nah select base pointnya sini kita bisa klik yang A02. Sini udah jadi A02, lalu klik OK. Nah di bagian page-nya di sini kalian bisa select dari yang connect to selected point, lalu bisa klik OK. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Lalu untuk lebih jelasnya, kita bisa ke bagian ribbon dari bagian view, lalu pilih modelnya ini, modenya sini wireframe view. Oke. Lalu selanjutnya kita ke ribbon home, lalu ke bagian operation. Ini bagian ribbon home, lalu ke operation sini, bagian segmen. Nah bagian segmen, nah lalu klik yang reorder segment. Nah teman-teman nanti muncul seperti ini. Jadi untuk yang bagian A sini, bagian nomor 1 sini kita ganti ordernya sini jadi nomor 2. Nah lalu yang bagian B sini kan jadi nomor 3 ya. Nah nomor 3 sini diganti menjadi nomor 1. Jika sudah seperti ini, kalian teman-teman bisa klik apply. Nah nanti kalian akan muncul bagian confirm seperti ini. Kalian bisa klik yes. Jika sudah, kalian bisa close. Selanjutnya kalian bisa ke bagian ribbon dari loads. Di loads-nya sini kalian bisa ke bagian environmental di sini, lalu bisa tambahkan static earthquake. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu kelebihan dari modeling vessel dengan as an equivalent pipe di sini, kita memang bisa menambahkan beban tambahan seperti seismik dan angin. Nah ini untuk earthquake itu adalah seismik. Lalu teman-teman bisa lihat sini, bisa mereviewnya. Jadi emang ada earthquake 1, earthquake 2, sini ada user, ada X, Y, Z nya. Kalau misalkan sudah ada seperti ini, kalian bisa klik OK. Nah selanjutnya kita cek bagian review yang bagian angin, yang wind. Nah ini masih sama. Jika tampilan sudah seperti ini, kalian bisa klik OK. Selanjutnya untuk mengkonekkan P-stop, yaitu yang ini, teman-teman bisa klik 2 kali dari support yang bagian B07 ini. Nah di bagian dialog supportnya sini, teman-teman yang connected to groundnya di sini bisa diganti jadi A03. Jika sudah seperti ini, semuanya sudah sama, bisa klik OK. Nantinya teman-teman
Jadinya seperti ini, dia connect ke sini. Oke, selanjutnya kita mengapply bagian support yang, karena dia ada 2 support yang tersisa. Selanjutnya kita ubah juga, yaitu seperti yang sini di B05 dan B06, tapi kita yang B06 terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi, klik 2 kali pada supportnya. Nah, nanti keluar seperti ini. Lalu karena B06 ini tegak lurus dengan A05, jadi ini digantinya dengan A05. Lakukan hal yang sama juga pada B05, klik 2 kali, yang connected to ground-nya ini diganti jadi A07. Oke teman-teman, jadi bisa dilihat sudah connect semua supportnya. Kalau misalkan sudah seperti ini, kita bisa ke ribbon yang view di sini, lalu ganti modelnya menjadi solid model view. Oke, sudah kelihatan lagi seperti awal. Nah, teman-teman bisa save terlebih dahulu. Jika sudah di save, teman-teman bisa ke bagian ribbon dari analisis. Nah, di sini bisa ke bagian setup, lalu static analysis set. Nah, bagi bagian analisis set dialognya seperti ini, nanti sini bisa oh ya, untuk yang analisis set nomor 1 di sini kita bisa duplikat. Untuk yang E2 analisis set nomor 2 sini kita initial state occasionalnya sini kita pakai OP1. Untuk yang bagian ketiga ini dia kalau kalian bisa mengkopinya misalkan dari yang nomor 2 di sini belum ada. Karena di sini saya sudah ada, jadi kita bisa hapus saja. Oke, selanjutnya kita bisa klik OK. Nah, nanti akan muncul dialog seperti ini, confirm. Jadi kalian bisa langsung enaknya AutoPipe itu kalau misalkan kalian ngubah di bagian static analysis setnya, itu nanti kalian bisa langsung analyze dari modelnya. Lalu kalian bisa klik yes. Kalau misalkan muncul dialog seperti ini, kalian bisa klik no. Lalu oke. Nah, jika sudah, kalian bisa ke bagian result. Dan di bagian interaktif, kalian bisa lihat di code stressnya. Yap, hasilnya seperti ini. Sama seperti sebelumnya, pastikan setiap model dari yang kalian desain itu dia nilai stressnya itu harus di bawah dari allowable stressnya. Entah itu sustain, expansion, occasional, atau hoop stress. Nah, bisa dilihat sini sebenarnya sih masih aman-aman saja sih, karena masih di bawah dari nilai allowable stressnya. Jadi desain ini masih aman. Oke teman-teman, jangan lupa di save kalau misalkan sudah. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa memang modeling vessel pada bagian as an equivalent pipe ini memang agak lebih rumit dibandingkan
yang sebelumnya itu sebagai as an anchor, tapi hasilnya memang lebih akurat dan dia bisa melihat atau menambahkan dari beban dari seismik dan angin. Jadi kalau misalkan kalian ingin melihat beban karena seismik atau anginnya, bisa lihat sini. Ada earthquake 1, ada W, ini adalah wind. Kalian bisa klik OK. Nah, ini bisa terlihat bebannya. Masih aman. Jadi memang dibalik keakuratan dari simulasinya, hasil stresnya di sini memang diperlukan effort untuk mendesainnya. Oke, teman-teman, saya ada yang kelupaan sedikit. Salah satu kelebihan dari modeling vessel as an equivalent pipe itu, kita bisa melihat dengan jelas gradien dari temperaturnya. Nah, cara untuk melihat gradien temperaturnya sendiri, teman-teman bisa dibuka dulu bagian review komponen datanya sini. Nah, di sini kita dari case temperaturnya sini masih di 150. Nah, untuk melihat gradiennya sebenarnya itu teman-teman bisa ke ribbon bagian show di sini, lalu bisa klik bagian yang operating temperature sini, lalu klik OK. Nah, ini hasilnya. Karena kita belum mengubah dari case temperature di review komponen data di sini, hasilnya itu bisa dilihat bahwa di sini masih 150 derajat semua, warnanya masih satu warna. Nah, untuk mengubahnya teman-teman bisa diubah aja langsung di sini. Misal kita pengen bagian sini misalkan 350. Nah, teman-teman bisa untuk mengekspandnya bisa kayak seperti ini, seperti Excel. Nah, jika misalkan sudah, kalian bisa mengadjust yang lainnya juga. Misalkan bagian sininya misalkan diganti jadi 250. Nah, kalau misalkan sudah mengeja seperti tadi, teman-teman bisa langsung klik operating temperature. Nah, bisa dilihat bahwa memang temperaturnya di sini berbeda-beda kan. Kita bisa lihat sini ada yang 150 derajat, dan 250 derajat, dan 350 derajat. Seperti itu. Jadi memang salah satu kelebihannya menggunakan modeling dari vessel as an equivalent pipe sini, kita bisa melihat dengan jelas gradien dari suhu dari vessel tersebut. Oke, teman-teman, jadi sekian dari pemaparan teori yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya, dan lalu dilanjutkan dengan prakteknya oleh saya, mulai dari tahapan modeling sampai simulasinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang jika teman-teman ingin modeling vessel dengan bentuk yang simple dan dia hanya butuh analisis simulasinya itu hanya berupa beban lokal atau tegangan lokal, itu teman-teman bisa memilih vesselnya itu sebagai as an anchor saja. Tapi jika memang teman-teman ingin vesselnya itu dibutuhkan analisis secara akurat dan ada beban tambahan seperti seismik atau mungkin angin, nah teman-teman bisa modeling vesselnya itu sebagai an equivalent pipe. Selain itu juga, jika teman-teman ingin menggunakan gradien dari ingin melihat gradien perubahan temperaturnya, teman-teman bisa lihat di model bagian equivalent pipe tadi. Jadi lebih cocok ke bagian equivalent pipe. Oke, sekian presentasi kelompok dari saya, yaitu modeling vessel as an anchor dan equivalent pipe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.